Suatu ketika datanglah Bang Saidul, Rektor Umri Dr. Saidul Amin. Dulu saya manggil abang aja, sekarang Pak Rektor. Ditanya orang saya, kenal Ustadz Somad dengan Rektor Umri yang fotonya besar di samping Mall SKA? Oh, dakek mana jawab. Lanci-lancian nih rumahnya Pak. Gitulah bangganya Pak, kalau abang awak jadi rektor. Suatu ketika dulu beliau waktu masih dosen sama-sama dengan saya. Sekarang dia rektor, awak dosen pun tidak. Terasa betul. Adinda, kapan ada waktu kosong? Ada bang. Apa acara kita? Orang tua kita Pak Ali Munir Asani katanya rindu dengan Adinda. Jadi rupanya orang-orang tua ini mesti kita jenguk. Mereka ada kerinduan. Jadi kalau tak bisa datang, apapun acaranya, namanya Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, datang saja. Kenapa begitu? Karena di dalam majelis itu ada silaturahim. Hari ini berjumpa dengan Pak Ali Munir Asani. Boleh dikatakan untuk sekarang nih tokoh ulama Islam Riau yang paling tua rasanya beliau inilah. Hari ini kita bisa berjumpa. Dulu ketika saya di Usuludin ada Pak Wahid, beliau pun hadir juga bersama kita. Lalu kemudian ada anggota DPR RI, dua-duanya mendampingi saya. Sebelah kanan Pak Ahmad, sebelah kiri Pak Samsul Rizal. Lalu kemudian ada pula DPR Provinsi Ibu Septina. Lalu kemudian ada Pak Dokter Hewan Haidir. Beliau mengaku bahwa dokter hewan itu lebih hebat daripada dokter manusia. Karena kalau dokter manusia ditanyanya pasien tuh, bapak sakit apa, tanda-tandanya gimana, ada sakit kepala. Kalau dokter hewan mana pernah dia bertanya ke kambing? Bisa dia tahu. Jadi kalau saya sebutkanlah mereka ini satu-satu, insya Allah tak jadi sholat Jumat tadi. Paling enak jadi orang Melayu cara menyapanya, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, jemputan majelis, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, yang belum berbini dan belum bersunat. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jadi terbukalah pikiran kita selama ini. Kalau kita lewat di depan gedung Umri yang megah mewah ini, kita bangga luar biasa. Baru tadi dibukakan Ustaz Saidul Amin, rupanya ngutang ke bank. Jadi kita mau supaya gedung ini tidak ada ribanya, supaya mahasiswa yang belajar di dalam itu menjadi orang yang hebat secara akademik, dan mereka juga orang yang hebat secara spiritual. Karena orang kalau sudah terjebak riba ini tak ampun. 5 bahaya riba. Yang pertama, alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur nanti seperti orang kerasukan setan. Kesambat kata orang Jawa, kesapo kata orang Melayu. Jadi jangan heran nanti kalau bangkit di kubur di padang mahsyar, tengok sebelah macam kesambat, tengok sebelah kiri macam kesapo. Oh, kau lah makan riba. Rupanya dia pula menunjuk awak, kau lebih parah lagi. Yang kedua, dibelilah nasi sepiring dari duit riba, berubah nasi sepiring itu menjadi setetes darah, masuk ke tangkai jantung, dari jantung menyembur naik ke otak. Lalu kemudian otak ini pun menjadi jahat. Ayatnya semua hafal. Nausiyatin kazibatin khoti'ah. Ubun-ubun kotor jahat. Padahal yang jahat itu mulut, yang jahat itu tangan, yang jahat itu kaki. Kenapa disebut ubun-ubun jahat? Karena otaklah yang memerintahkan mata, memerintahkan telinga, memerintahkan tangan, memerintahkan kaki. Kata otak, tanda tangani aja. Kata hati, jangan, ini haram. Otak haram aja payah, apalagi yang halal. Otak inilah yang jahat. Dari mana otak ini jahat? Gara-gara dari darah yang jahat. Dari mana darah jahat datang? Dari sepiring makanan yang riba, haram.
Yang ketiga, ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Jadi kalau ditimbang badan kita ini, hai Abdul Somad, berat kau 50 kilo, yang halal 20 saja, yang 30 ini diobok-obok dalam neraka jahanam. Gara-gara apa? Gara-gara riba. Yang keempat, berdoa mengangkat tangan ke atas, amin amin amin, kabulkan doa ya Allah. Apa kata malaikat? Doa dia tidak dikabulkan. Mengapa ya Allah? Jawab Rasulullah, mat'amuhu haram, makanannya haram, malsrabuhu haram, minumannya haram, malbasuhu haram, pakaiannya haram. Anna yustajabulah, apakah mungkin doanya dikabulkan? Lidahnya haram, lidah yang dipakai memakan haram, lidah itu juga yang dipakai untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tak mungkin dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, yang paling mengerikan dari riba adalah kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma yuhma 'alaiha, makanan itu akan dipanaskan, fatukwa biha jibahuhum, ditempelkan ke kening, wajunubuhum, ke pundak, wazuhuruhum, ke pundak, dan ke usus. Ke kening, stres, depresi, sakit otak. Junubuhum, pundak, sakit tulang. Zuhuruhum, pundak, sakit tulang. Junubuhum, ke usus, sakit mah akut dan lain sebagainya. Berawal dari makan riba. Alhamdulillah, umat Islam di Riau sudah selamat dari riba dengan menabung ke Bank Riau Kepri Syariah.